Kepala SMA Negeri 1 Cerenti, yang sama-sama kita hormati Ibu Pengawas SMA, Ibu Betrimoni SSI yang berkesempatan hadir di ruangan kita ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cerenti, dan yang kami banggakan Bapak Ibu guru peserta pembahasan pelatihan pembelajaran mendalam yang berbahagia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita hari ini, izin saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Bunga merapi harum wangi, tumbuh indah di tepi taman. Hari ini kita berkumpul di sini untuk belajar dengan hati yang nyaman. Baik Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita ini merupakan wadah kita untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, serta nantinya sekaligus untuk memperkuat praktik pembelajaran kita, praktik pembelajaran mendalam seperti nanti yang akan dipaparkan dalam materi pembelajaran mendalam. Untuk kegiatan kita pada hari ini, susunan acaranya yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian acara yang kedua kata sambutan dari kepala sekolah, kata sambutan dari Ibu Pengawas Sekolah SMA Negeri 1 Cerenti. Acara yang ketiga kata sambutan dari kepala sekolah sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Acara yang keempat pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Adapun setelah penutup nanti akan ada pemaparan materi tentang pelatihan pembelajaran mendalam sekaligus penyampaian dari guru BK. Baik Bapak Ibu, kita mulai acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin semua diharapkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Cerenti, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil, dan yang kami hormati Bapak Ibu PU ada di sini yang ada di ruangan ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk yang kedua kalinya Bapak Ibu ya. Kita bisa bertemu di sini. Tentunya pertama silaturahmi ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Begitu juga kita tidak lupa ucapkan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, saya bersyukur di sini dapat bertemu kembali, di mana pada kegiatan di sini mungkin dibilang pengimbasan tidak juga ya Pak ya. Pengimbasan itu ke sekolah lain. Tapi kita di sini sudah mendapat pelatihan yang sudah ditunjuk oleh DGTK. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah mendapat pelatihan. Tentunya sebelum pengimbasan ke sekolah lain, ini merupakan strategi yang sangat baik sekali yang dilakukan oleh kepala sekolah, itu supaya berbagi di sekolah kita terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu turun ke sekolah lain. Nah, jadi alangkah baiknya anak ini kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, dari kegiatan pelatihan PM ini merupakan program pemerintah ya, program Menteri Pendidikan kita yang memang harus kita laksanakan, di mana berdasarkan Kemendikbudristek nomor 126 sudah pembelajaran mendalam di planning
di SMA Negeri 1 Celenti pada hari ini Kamis, yang sebenarnya Kamis tanggal 18 September 2025 secara resmi saya buka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yang mana kegiatan memahami ini murid diminta untuk membaca sebuah materi atau sebuah teks. Setelah anak membaca materi, setelah anak membaca teks yang kita berikan, kita akan meminta anak mengulas ulang apa yang mereka baca. Kekurangan anak-anak kita di situ, Bapak Ibu. Kita memberikan mereka sebuah materi. Setelah mereka baca, kita tanya lagi ulasannya seperti apa. Jawaban mereka apa? Tak tahu. Apa tadi ya, Bu? Lupa. Ketika mengulas, kita berikan buku dengan lancarnya dia menyampaikan. Tapi ketika sudah kita tarik bukunya, tidak tahu lagi apa yang mau mereka sampaikan. Karena materi ataupun apa yang kita sampaikan hanya tersimpan di sebuah buku, tidak langsung masuk ke kepala mereka. Karena apa? Motivasi mereka sekolah bukan untuk belajar, tapi motivasi mereka sekolah kemudian ujung-ujungnya duit. Kalau tak sekolah, tak dapat duit. Kalau tak sekolah, tak dapat jajan. Kalau tak sekolah, tak dapat jumpa teman, tak bisa buat TikTok. Ya. Jadi ketika kita meminta anak memahami, kita harus memberikan anak itu sebuah pemahaman terlebih dahulu. Setelah kita beri dia pemahaman, kita minta dia menulis A. Apa sih rahasianya orang yang bisa melakukan A, B, dan C itu? Saya harus bisa juga seperti dia. Bagaimana caranya? Harus mempunyai pola pikir yang bertumbuh. Kita harus sadar bahwasanya kesuksesan orang lain itu adalah inspirasi kita, bukan hukuman untuk mematikan mimpi kita. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia. Suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Bapak Ibu bisa perhatikan. Suara pola pikir tetap, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Berarti menyerah begitu saja Bapak Ibu. Kalau ketika saya melakukan sesuatu saya gagal, maka saya tidak punya jalan lain. Berarti saya selesai di situ. Contoh kecil, anak. Ketika anak dalam satu kelas semuanya juara nggak Bapak Ibu? Tidak. Tidak semua anak juara. Namun ketika ada anak, ada yang juara 1, ada yang juara 2. Semester 1, si A ini mendapatkan juara 1, si B juara 2. Semester 2, si A ini juara 2, si B yang juara 1. Nah, ketika dia suara pola pikir tetap, dia akan merasa bahwasannya dia telah gagal mempertahankan nilai dia, sehingga dia merasa apa yang dia usahakan selama ini menjadi hal yang sia-sia karena dia bisa digantikan oleh orang lain. Tapi kalau anak punya suara pola pikir yang bertumbuh, kalau saya gagal, saya akan belajar dan mencoba lagi. Nah, pola pikir ini yang tidak banyak ada di anak kita. Mereka malah lebih banyak suara pola pikir tetapnya daripada suara yang pola pikir bertumbuh. Dia tidak mau berkembang, ya, pesimis, tidak mau optimis. Ketika dia didorong untuk optimis, dia merasa dalam, tak bisa. Memang tak bisa, dia yakin langsung dirinya tidak bisa tanpa mencoba. Selanjutnya, satu-satu Bapak Ibu atau satu. Nah, untuk yang ketiga, kamar yang ketiga yang harus ada di dalam RTM itu adalah pengalaman belajar. Nah,
penting di dalam RPM itu sendiri. Pengalaman belajar itu adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran di dalam RPM ini ada beberapa poin yang harus dituangkan ke dalam langkah-langkah itu. Yang pertama, merancang pembelajaran dengan berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Jadi ini harus dituliskan di dalam RPM kita tadi. Tidak lagi menggunakan kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup, tetapi dituliskan prinsip berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Nah, yang kedua, pengalaman belajar itu mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rosi masalah prinsip berkesadaran dan pengalaman belajar. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Ini yang tadi dijelaskan. Prinsip di dalam pembelajaran tadi ada berapa? Ada 3. Ya, yang 3 itu berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Nah, ini sudah dibahas tadi. Kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Kita skip aja yang materi ini. Ini juga pengalaman belajar, memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi sudah juga dibahas apa saja yang masuk ke dalam pengalaman belajar itu. Nah, yang terakhir ada namanya kamar asesmen. Asesmen itu tadi kita sudah sebutkan bahwasanya kamar asesmen ini adalah kamar penilaian. Ya, kita semua di sini sudah melakukan hal ini kan Bapak Ibu? Sudah? Asesmen kepada anak sudah? Sudah. Untuk ini hanya penamaannya saja yang lebih didalamkan, lebih ditekankan. Nah, kita masuk ke slide asesmen pembelajaran. Oke, nih asesmen pembelajaran atau penilaian dalam pembelajaran mendalam. Nah, di sini asesmen pembelajaran atau penilaian pembelajaran itu dibagi menjadi 2. Yang pertama formatif, yang kedua sumatif. Nah, di dalam formatif itu dibagi lagi menjadi 2. Ini dia. Kemudian materi yang kedua tentang bagaimana caranya kita menyusun RPM. Yang ketiga